Jadi pertama-tama kita akan ngebahas soal nomor 1. Kita baca dulu ya soalnya. Masukkan variabel C ke dalam keymap. Lakukan modifikasi isi MEV untuk keperluan minimisasi. Buat pengelompokan untuk penyederhanaan dengan MEV, kemudian tuliskan fungsi sederhananya dalam bentuk SOP. Nah, kita pertama-tama kan sudah dikasih nih bentuk keymapnya. Karena yang dimasukin C, kita itu harus ngebayangin nih, yang dilipat itu bagian C, dimana antara perbatasan 0 dan satunya. Kita bisa lihat kan, ini itu nolnya, ini satunya, berarti perbatasannya gini. Kalian tahu nggak lipatannya gimana? Lipatannya tuh kayak gini. Nah, iya benar. Jadi pertama-tama kita kelompokin dulu ya supaya gampang. Nah, setelah itu kita bisa masukkan persamaan ini ke dalam tabel MEV-nya. Nah, perlu kita lihat nih, pengelompokannya itu ternyata kayak A sama B-nya setiap kelompoknya memiliki nilai yang sama. Jadi kita tinggal mencari aja jawaban dari MEV-nya ketika dimasukin. Nah, kita mulai ya. Misalnya nih, pertama 1 sama 1. Jadinya berapa? 1. Nah, ini nih 0 sama 1. Dan satunya ada di C ketika 0. Kalian tahu nggak C0 itu apa? C aksen. C aksen. Nah, terus ada 1 sama 1. 1 sama 1 kalian tahu apa? 1. Habis itu ada lagi persamaan keempat. 0 sama 1. Dan satunya berada ketika C-nya 0. Kalian tahu C0 berapa? C aksen. C aksen. Nah, setelah udah melakukan MEV-nya, kita bisa melakukan minimisasi MEV. Nah, kita bisa lihat kan teman-teman, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita mau MEV itu pengelompokannya harus besar-besar. Jadi sebenarnya kita tuh bisa ngubah satu ini menjadi persamaan yang memiliki maknanya sama. Nah, ada 2 persamaan kan, C tambah C aksen sama 1 tambah C aksen. 1 tambah C aksen boleh. Jadi menurut kalian apa yang dipakai? 1 sama tambah C aksen. Nah, iya benar. Karena supaya tidak menimbulkan variabel baru, teman-teman. Nah, C aksen sama C aksennya kita jadikan satu kelompok. Satunya ini kita bisa jadikan satu kelompok. Nah, satunya aja ya. Nah, setelah itu kita lihat deh dari yang C aksen ada 4 anggota ini. Jawabannya coba kita cari. A-nya sama nggak? A-nya itu sama beda. Oh iya beda. Nah, ntar kita nggak usah tulis ya. Habis itu B-nya beda. Berarti karena keduanya beda, C aksen aja yang ditulis. Lalu kita ngeliat nih pengelompokan yang hanya 1. A-nya sama nggak? Beda. B-nya sama. Berarti B-nya ini kan 0. Berarti apa? B aksen. Nah, jadilah persamaannya B aksen ditambah C aksen karena SOP. Ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, sekarang kita aku bakal ngejelasin yang nomor 2. Tuh, gambarlah rangkaian digital berdasarkan fungsi pada nomor 1 di atas, di mana semua input aktif low dan outputnya aktif high. Wajib menggunakan gerbang NAND atau substitusinya. Gerbang yang digunakan itu harus sesedikit mungkin. Nah, di sini tuh outputnya itu hasil dari fungsi nomor 1 yaitu B aksen plus C aksen, dan outputnya itu harus aktif high. Nah, di sini tuh menggunakan gerbang NAND atau substitusinya. Nah, yang kita tahu itu gerbang NAND kan A kali B aksen diaksenkan kan. Nah, biar hasilnya jadi B aksen plus C aksen, biar operasinya plus itu kita gunakan substitusi hukum De Morgan dengan jadinya A aksen plus B aksen. Nah, gambarnya kan jadi seperti ini. Nah, lalu di sini inputnya itu kan ada B low sama C low. Nah, agar jadi B aksen high itu tuh dikasih tanda segitiga ke bawah. Lalu ini tuh ada gerbang NOT biar dia jadi B aksen low. Nah, lalu yang C juga sama. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi aku mau jelasin nomor 3. Pertama itu masukkan variabel A ke dalam keymap, lakukan modifikasi isi map untuk keperluan minimisasi. Buat pengelompokan untuk penyederhanaan dengan map, kemudian tuliskan fungsi sederhananya dalam bentuk SOP. Pertama ini kita kan ada keymap ya.
Kmap 4x4. Ada variabel A, B, C, D. Nah, kan katanya itu kita tuh harus masukkan variabel A. Jadi kita tuh bakal ngelipet Kmap-nya. Nah, kalau misalkan kita ngeluarin variabel A-nya, kira-kira kita ngelipetnya kayak gimana, teman-teman? Gini. Ya. Jadi kayak gini kan, ini yang dilipat. Oke, jadi kita lipet ya. Nah, setelah kita lipat, kita di sini ada tabel dari math yang udah dilipat. Kita harus masukin satu-satu ketika A-nya sudah dikeluarkan. Nah, pertama itu kita di kolom yang ini, yang B, C, D-nya 0, 0 itu berarti dari yang ini kan. Kalau 1 sama 1 jadi 1. 1. Habis itu kalau yang 0, 0, 1 berarti yang ini kan. Nah, kalau 0 sama 1. Nah, satunya itu ketika B-nya itu ketika A-nya itu 1. ketika A-nya 1 itu berarti A. Nah, kita tulis A. Nah, habis itu ketika 0, 1, 1. 0, 1, 1 tuh yang ini kan. Nah, kalau misalkan ini di sini 1, ketika A-nya 1 ya berarti A. Ya, Iya benar. A. Nah, habis itu di sini yang 0, 1, 0. 0, 1, 0 itu berarti yang kolomnya yang ini. Ketika ini 1 sama 1, berarti kalau 1 sama 1 diisinya 1. Nah, habis itu yang ini 1, 0, 0. 1, 0, 0 berarti kolomnya yang ini. Ini tuh 0, 1 berarti 1 ketika A-nya 1 berarti A. A. Nah, habis itu yang kolom yang ini kita ini di sini 1 sama 0. Ini 1 ketika A-nya 0 berarti A-nya A aksen. Nah, habis itu ini ada 1, 1, 1 berarti kolomnya yang ini 1 sama 1 jadi 1. Nah, habis itu kolom yang ini 1, 1, 0 ketika ininya 0 sama 0 berarti isinya 0. Nah, setelah itu kita melakukan minimisasi. Nah, minimisasi itu berarti di sini kan di kolom yang 0, 0, 0 itu ada 1. Kalau 1 itu biar kita melakukan minimisasi yang pengelompokannya besar-besar, kita kalau ininya 1 di sininya kita masukin bisa ada 2 kemungkinan kan, A aksen plus A dan 1 plus A. Nah, kalau biar kita kelompoknya besar, soalnya di sini kan A sama A, jadi lebih baik kita gunain 1 plus A. Nah, setelah itu yang sini juga ini kan 1, berarti kita ini juga jadi 1 plus A. Nah, selain itu ada satu lagi di sini nih. Nah, karena di sebelahnya itu ada A aksen, biar kita mengelompokkannya juga sama A aksen, berarti kita masukin satunya tuh jadi A aksen plus 1. Nah, terus kita kelompokin nih. Di sini ada A-nya tuh kan 4 nih. Kan kita boleh 4 ya, 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 2 ini bisa 4. Nah, terus abis itu 1 paling ujung sini sama 1 ini bisa kita kelompokkan. Habis itu A yang bawah ini sama A yang atas kita kelompokkan, sama ini yang A aksen kita kelompokkan juga. Nah, habis itu kita sebut di sini yang pertama 1 sama 1. Di sini 1 sama 1 ketika B-nya sama kan 0, B aksen. Habis itu sama D sama enggak? Sama. Berarti jadi D aksen. Berarti B aksen sama D aksen. Habis itu kita yang A ini. A ini di sini yang sama apa? Yang sama itu C sama D dan A. Ya, C aksen sama D aksen. D aksen sama A. Berarti A, C aksen, D aksen. Habis itu ini yang kita 4 ini. Yang A semua. Yang sama itu apa? A sama B aksen. Ya, A sama B aksen. Nah, ini yang habis itu yang ini yang A aksen, dia yang sama apa? Yang sama A aksen sama B sama D. Ya, sama D. Nah, aksen B, D. Habis itu ini tinggal 1 sendiri, dia yang sama berarti B, C, D. Oke, B, C, D. Jadi untuk fungsinya jadi ada A, C aksen, D aksen ditambah A aksen, B, D ditambah B, C, D tambah B aksen, D aksen tambah A, B aksen.